Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia Fitria, NIM D 2019-5036. Di sini saya akan menerangkan tentang jurnal yang sudah saya review yang berjudul Tinjauan Biopsikologi pada kasus disleksia anak yang dilahirkan oleh ibu yang mengalami stres berat. Jurnal ini ditulis oleh mahasiswa Fakultas Psikologi di salah satu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dan beranggotakan 3 orang. Yang pertama Ambar Sulianti, Maulana H. Basri, dan yang ketiga adalah Gulam Gumelar. Dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2016. Latar belakang dari dilakukannya penelitian ini berawal dari seorang peneliti yang bertemu dengan seorang ibu yang semasa hamil 3 bulan dia mengalami stres berat yang diakibatkan oleh perampokan yang terjadi di rumahnya. Akibatnya, bayi yang ia kandung lahir dalam keadaan prematur atau lahir dalam usia kandungan 8 bulan. Padahal perkembangan otak janin sangat pesat di usia kehamilan 3-9 bulan. Dan melihat stres berat yang dialami ibu ini sewaktu hamil, peneliti tertarik untuk menganalisis dampak stres berat yang dialami oleh sang ibu tersebut terhadap hambatan berbicara anak tersebut. Dan stres psikis ini merupakan reaksi tubuh terhadap stresor psikososial atau tekanan mental. Stres psikis pada ibu hamil sangat berpengaruh pada janin yang dikandungnya. Jurnal ini ditulis untuk menganalisis tinjauan biopsikologi pada kasus disleksia anak yang dilahirkan oleh ibu yang mengalami stres berat. Hal ini berakibat ketika seorang ibu tersebut mengalami stres berat ketika masa hamil, mengakibatkan ibu ini kekurangan nutrisi dan janin yang dia kandung mengalami kekurangan nutrisi dan juga gizi. Dan selain itu, kurangnya istirahat sehingga melalui mekanisme peningkatan CRH, epinefrin, dan norepinefrin yang menyebabkan persalinan prenatal dan badan lahir dan berat badan lahir rendah. Pada saat ibu mengandung janin, psikologis seorang ibu ini akan berubah-ubah. Psikologis ibu hamil ini tadi berpengaruh pada keadaan ibu hamil yang salah satunya adalah emosi. Dan jika emosi yang dirasakan ibu hamil ini berkepanjangan akan berdampak tidak baik pada perkembangan anak yang ia kandung, baik saat masih dalam kandungan maupun sesudah kelahiran. Selain itu, ibu hamil juga akan sering merasakan kecemasan. Dan kecemasan yang terjadi pada ibu hamil ini diakibatkan oleh kejadian-kejadian buruk yang menimpa dirinya. Salah satunya adalah kejadian perampokan yang dialami oleh ibu ini tadi. Dan metode penelitian dari jurnal yang saya teliti ini adalah menggunakan studi kualitatif melalui teknik survei, observasi, dan wawancara langsung terhadap subjek penelitian. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, mengapa anak itu bisa terjangkit atau bisa mengalami disleksia. Hasil penelitian dari jurnal ini dikemukakan bahwa seorang ibu dari seorang anak yang berinisial E mengalami stres berat saat mengandung E. Dan stres ini diakibatkan oleh perampokan yang terjadi di rumahnya. Ibu ini disekap selama 3 hari yang mengakibatkan kekhawatiran yang mendalam sampai-sampai ia mengalami trauma. Bahkan setelah beberapa bulan setelah kejadian itu, ibu ini masih mengalami trauma seperti susah tidur, sulit untuk makan, dan gak mau ditinggal di rumah sendirian. Ibu ini pun juga terlihat pucat, sering lemas, pusing, dan tidak bergairah, hingga pada akhirnya bayi yang ia kandung lahir dalam usia dini, yaitu usia 8 bulan kehamilan dengan berat hanya 2,2 kg. Dan saat E berusia 1 tahun, di masa perkembangannya, E mengalami hambatan berbicara. Melihat anaknya memiliki hambatan berbicara, ibu ini kemudian memeriksakan anaknya, dan hasil dari pemeriksaan dokter itu dituliskan bahwa anaknya mengalami disleksia, sehingga pada akhirnya ibu ini menyekolahkan E di sekolah luar biasa di kotanya.
Riwayat disleksia yang dialami oleh E ini tidak ada campur tangan dari faktor keturunan, melainkan murni dari psikis berat yang dialami oleh ibu E. Dan hal ini dibuktikan saat wawancara. Tidak ada riwayat disleksia pada saudara sekandung subjek, saudara dari ibu subjek, dan saudara dari ayah subjek. Dan berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh data hambatan kemampuan berbicara E sebagai berikut. E ini gagap. Yang kedua, gangguan artikulasi, kesulitan dalam membedakan huruf B, D, dan P. Kemudian berbicara terputus-putus, kesulitan dalam penyampaian ide secara oral maupun verbal dan tidak bertambah baik ketika dilakukan pengulangan. Dan kemudian tidak sanggup menyimpan informasi atau dia itu sulit untuk menangkap memori-memori yang menghampirinya, atau dia itu sulit mengingat kata, kesulitan mengeja, tidak dapat memahami bacaan dengan alinea yang panjang, dan kesulitan dalam berkonsentrasi. Kadang-kadang E ini jika diajak berkonsentrasi dan ketika dia tidak bisa, ia akan marah, dan cara meluapkan kemarahannya seperti dengan mengetok-ketok meja atau dengan berteriak. Subjek atau E ini tidak memiliki hambatan dalam berhitung. Ia juga sangat suka sekali menggambar. Dan selain mengetes hambatan berbicara dan juga konsentrasi si E ini, peneliti juga mengetes IQ dari anak tersebut dan diperoleh hasil 102. Penguji mengamati bahwa subjek kesulitan dalam mengkoordinasi tangan dan mata. Walaupun usia subjek ini lebih tua dibandingkan dengan anak-anak yang lain, tetapi dia ini sangat suka sekali bermain dengan lingkungannya. Dia mudah beradaptasi, tidak pernah malu, dan juga tidak suka menyendiri. Dan sikap kepercayaan diri ini sangat dipengaruhi oleh keluarganya yang sangat sekali mendukung E dan juga ibunya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mekanisme disleksia pada anak yang dilahirkan oleh ibu yang memiliki stres berat. Dalam penelitian si E ini diketahui bahwa stres dapat mempengaruhi sistem tubuh yang juga akan berpengaruh pada kesehatan seseorang, terutama dalam kekebalan tubuhnya. Itu saja hasil review dari jurnal yang saya teliti, dari jurnal penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.